Belakangan ini, masyarakat tengah dihebohkan dengan beredarnya video yang diduga merupakan aliran sesat. Dalam video tersebut, para jamaah diperbolehkan bertukar pasangan. Alhasil, aliran sesat berkedok agama itu panen kecaman. Salah satunya datang dari salah satu anggota DPR RI, Ahmad Sahroni. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI itu dengan geram merespon aliran sesat yang sangat meresahkan warga. Hujatan dan kecaman juga datang dari berbagai lapisan masyarakat atas praktek aliran sesat yang memperbolehkan jamaahnya bertukar pasangan. Lantas, seperti apa tanggapan pemuka agama melihat hal tersebut? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau ketika kita melihat tayangan sebuah video yang isinya itu naudzubillahi min dzalik, itu perlakuan yang subhanallah, inilah yang disebut dengan penistaan agama, antara menghalalkan hubungan badan, menghalalkan istri orang atau suami orang, atau saling menghalalkan bertukar pasangan. Ini melebihi binatang. Binatang saja tidak sampai sebegitunya terhadap pasangan hidupnya sesama binatang. Tapi ini manusia melakukan seperti itu. Kalau Allah bilang ini kal an'am balhum adol. Ini seperti binatang, malah ini lebih sesat daripada binatang. Bahasa kasarnya, binatang aja nggak sampai sebegitunya memperlakukan sesama binatang. Dan ini adalah fenomena yang ketika zaman jahiliyah dulu ini terjadi. Dan itu ketika zaman jahiliyah memang itu belum ada sempurna syariat ajaran agama Islam. Nah, kan disebut zaman jahiliyah. Kalau hal ini terjadi, alangkah bodohnya orang yang melakukan seperti itu. Dan saya katakan itu melebihi dari binatang, karena binatang pun tidak melakukan hal yang seperti dilakukan oleh mereka. Wallahu a'lam. Itu jangankan dilihat dari sudut pandang agama, dilihat dari sudut pandang manusianya saja udah nggak manusiawi gitu. Makanya saya katakan apa yang dilakukan mereka itu bukan lagi harus dikeluarkan dalil boleh tidak bolehnya, tapi perlakuan mereka, statement mereka, ataupun tayangan yang kita lihat itu seperti itu kal an'am, seperti binatang. Kal an'am balhum adol, malah mereka lebih sesat daripada binatang. Dan binatang melakukan itu karena mereka nggak memiliki yang namanya otak atau akal. Mereka nggak memiliki akal, mereka nggak memiliki nurani secara manusianya, tetapi mereka hanya mengikuti nafsunya saja. Dan manusia diberikan akal untuk berpikir, ini baik, ini tidak baik. Kalau melihat tayangan seperti itu nggak usah dikatakan dari agama. Manusia saja mengatakan ini orang gila, ini nggak normal, ini hal seperti ini dilakukan. Begitu, wallahu a'lam. Inilah namanya yang disebut dengan penistaan agama. Kenapa penistaan agama? Pertama, mereka menggunakan atribut seperti atributnya kiai, ustadz, atau lebih umumnya lebih ke arah menggunakan atribut yang bernuansakan agama, yaitu agama Islam. Yang kemudian mereka menghalalkan istri orang, menghalalkan perzinahan, menghalalkan bersentuhan, dan menghalalkan yang semuanya dilarang dalam ajaran agama. Ini namanya penistaan agama. Dan dalam hal ini yang bertugas untuk bergerak menghilangkan ini atau bertindak ini bukan hanya masyarakat biasa. Ini instansi harus melibatkan, instansi yang berwenang, instansi yang berhak melakukan tindakan hukum itu diharuskan segala bertindak. Dari kepolisian bertindak sebab ini sudah meresahkan. Dari Majelis Ulama Indonesia pun harus bertindak karena bab ini melibatkan ajaran agama Islam. Dan dari masyarakat pun harus bergerak. Ini kemungkaran. Kalaupun memang harus dibubarkan, yang seperti ini yang harus dibubarkan. Baik itu secara kelembagaannya, keyayasannya, ataupun misalnya ideologinya, pemahamannya, ini harus diluruskan. Dan ini adalah tugas kita bersama.
sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Video aliran sesat yang ramai menuai banyak kecaman belakangan diketahui merupakan bagian dari sebuah konten. Beredar kabar menyebut jika video tersebut adalah salah satu konten buatan Gus Samsudin. Nama Gus Samsudin bukanlah nama yang asing, mengingat pria yang mengaku mempunyai kekuatan supranatural itu pernah terlibat perseteruan panas dengan pesulap merah. Perseteruan tersebut pun sempat viral lantaran aksi pesulap merah yang dengan berani membongkar berbagai trik pengobatan palsu yang dilakukan Gus Samsudin. Alih-alih mengakui dan meminta maaf, Gus Samsudin justru berkelit jika apa yang dilakukannya hanyalah konten belaka. Lantas, seperti apa masyarakat harus menanggapi hal tersebut? Dan seperti apa pula pesan tokoh agama dengan kejadian tersebut? Akhir zaman banyak paham yang semakin menyimpang. Kenapa semakin menyimpangnya? Sebab akhir zaman ini lebih banyak orang yang stres. Makanya itu kepada masyarakat siapapun yang menonton tayangan ini, berhati-hatilah dengan paham, berhati-hatilah dengan sebuah ideologi, berhati-hatilah dengan perkumpulan yang kita memang ada di sekitar kita. Kalau memang itu tidak menyimpang dari ajaran agama, tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan negara Republik Indonesia, kita boleh ikuti. Tapi kalau itu menyimpang dari ajaran agama, sekecil apapun penyimpangan, sekecil apapun pelanggaran terhadap peraturan negara, maka laporkan kepada pihak yang berwajib. Tugas kita masyarakat, maka berhati-hatilah menyikapi sebuah kajian, sebuah perkumpulan. Maka disinilah pentingnya kita untuk menggali keilmuan, untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebab antara hak dengan yang batil itu sudah jelas di antara keduanya. Kalau saran saya sebagai tokoh agama dalam hal ini, menyarankan pertama, hal ini sudah diketahui dan ini sudah viral. Ini masyarakat secara umum sudah mengetahui dan saya yakin petugas atau dinas yang terkait pun dalam hal ini kepolisian, dalam hal ini majelis ulama sudah mendapatkan laporan dari masyarakat. Makanya itu kepada masyarakat yang ada di sekitar maupun yang melihat tayangan tersebut tadi, yaitu masyarakat itu sudah kita percayakan saja kepada yang memiliki hak dan wewenang secara hukum untuk bertindak, yaitu tentang kepolisian dan dari majelis ulama. Kita sebagai masyarakat hanya bertugas yang melaporkan saja. Andai saja tidak ada tindakan dari aparat yang terkait, baru kita boleh bergerak secara terorganisir. Kelembagaan, organisasi boleh bergerak. Tetapi kalau memang sudah tidak ada tindakan dari aparat yang berwenang atau yang berhak menindaklanjuti tentang laporan dari masyarakat.